Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Surat ke-6 ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakan Dan miliknya lah segala apa yang ada fil laili wan nahar pada malam dan siang hari. wa huwas samiul alim. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Walahu. Jadi dalam hal ini kekuasaan Allah ya, sebagaimana yang disebutkan juga di dalam ayat yang ke-12 itu, bahwa kul liman katakanlah liman, milik siapakah fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi, kul lillah, katakanlah bagi Allah atau milik Allah. Kataba ala nafsihi, Allah menetapkan atas dirinya ya, yaitu rahmah, kasih sayang, liyajma'annakum ila yaumil qiyamah, agar untuk mengumpulkan kalian itu ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum, dan orang-orang yang merugikan diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka itu di antara orang yang tidak beriman. Jadi dari ayat ini juga kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-13 ini, bahwa kepemilikan dari apa yang ada di alam semesta ini, kalau sudah dinyatakan bahwa ini milik Allah, maka disinilah yang perlu direnungkan, bahwa segala yang diberikan di dunia ini adalah kasih sayang Allah ya, atau kalau disebut di sini dinyatakan ala nafsihi, kataba ala nafsihi, Allah itu telah menetapkan pada dirinya, nafsihi, pada diri Allah itu sendiri, rahmah, artinya kasih sayang. Nah, disinilah yang sebenarnya bahwa Allah itu adalah memiliki sifatnya. Jadi bukan digambarkan kemudian Allah itu serem, kemudian neraka, punya ini azab yang kejam dan seterusnya. Tidak. Allah itu maha rahim, maha rahmat. Rahmah itu selalu memberikan kasih sayang. Jadi kalau ada kelalaian bagi manusia itu, maka dibenahi agar manusia itu mau kembali, itu yang disebut taubat. Karena biasanya terjadinya permasalahan-permasalahan yang membawa mereka itu kepada, mungkin orang menganggap bahwa azab, Allah itu tidak mengazab sebenarnya. Apa yang dilakukan manusia itu atas tingkah lakunya sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan hukuman, apalagi dalam kehidupan dunia ini, dan selalu itu atas tangan manusia itu sendiri. Coba kalau kita teliti ya, mulai dari sakit ya, sakit itu pasti ada keteledoran manusia itu terhadap dirinya, kemudian terjadi kecelakaan dan seterusnya, itu juga akibat dari kelalaian. Sementara Allah itu selalu memberikan peringatan, malahan sebelum terjadi sesuatu, maka Allah itu berikan peringatan. Apapun itu sifatnya, diingatkan.
Jangan kamu berbuat ini, berbuat itu. Jadi aktivitas yang membawa kerugian atau yang disebut berpikiran negatif, maka diluruskan. Dengan cara apa Allah meluruskan? Ya dengan diperintahkannya kita zikir, ingat kepadanya, kemudian juga kalau disebut taubat ya, kembali kepada Allah. Jika ada sesuatu yang terasa salah di situ, bersegera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dengan begitu, manusia ini selalu dalam kesadarannya, atau selalu ada pada rahmat Allah. Untuk apa perlunya liya jamaah ma'anakum ila yaumil qiyamah? Bahwasanya Allah itu akan menghimpun ya kamu pada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hari di mana bangkitnya kesadaran manusia. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang tidak sadar. Nah, sementara manusia ketika diambil ruhnya, baru dia sadar. Nah, kemarin aku itu hidup. Nah, tapi udah terlambat kesadaran itu. Makanya agama itu selalu mengajarkan kepada kita untuk setiap saatnya agar ada kesadaran, setiap kelalaian harus disertai dengan ingat kita kepada Allah lewat zikir yang ada. Supaya apa? Ada rahmat itu melingkupi diri manusia. Kalau Allah sudah menetapkan dirinya itu selalu memberikan kasih sayang. Nah, bagaimana kita itu bisa menyiasati diri untuk tidak berseberangan dengan sifat Allah ini? Itu yang Bapak sampaikan. Kalau kita membuat sebuah kesalahan, jangan kita selalu mencari alasan untuk membenarkan kesalahan itu atau membela, ya namanya membela dari kesalahan yang ada. Padahal jelas kita mengakui apa yang kita lakukan itu salah. Harusnya segera sadar, iya ya, apa yang aku lakukan jelas tidak benar misalnya. Atau apapun ya yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan agama. Maka segera kita menyadari, bukan mencari alasan untuk menghindari atau membenarkan sebuah kesalahan. Nah, itu kalau kemarin sudah kita kaji bagaimana manusia itu merugikan dirinya sendiri karena apa yang dilakukan itu bertentangan dengan fitrahnya, bertentangan dengan apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi hidupnya manusia itu karena ada ruh di dalam. Nah, ruh atau apa yang ditanamkan di dalam diri manusia itu selalu ada pada kebenaran. Jadi kalau ada penyelewengan, maka di situ bukan ruhnya lagi. Di situ nafsu ya, atau pergerakan yang melenakan seseorang sehingga dia berbuat sesuatu yang berseberangan dengan fitrahnya sendiri. Ingat bahwa fitrah manusia itu selalu dalam fitrah yang benar. Kalau disebutkan di dalam surat Ar-Rum ya, coba kamu baca dulu di surat 30 ayat yang ke 30 ya. Surat 30 ayat 30 kalau nggak salah. Coba kamu baca. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi kesadaran ini yang diperlukan, kesadaran beragama. Nah, fitrah itu tidak akan terjadi penyelewengan jika manusia itu selalu dalam keadaan ingat atau dalam keadaan sadar. Nah, hilangnya kesadaran itu sama dengan sebuah kematian. Itu yang disebut
segera qiyam. Kiamat itu qiyam, berdiri, kembalilah kamu kepada kesadaranmu gitu. Jadi apa yang kita pikirkan jika itu sudah mengarah kepada negatif, segala sesuatu yang akan membawa kepada kerusakan, bersegera kita kembali. Itu namanya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu datangnya dari Allah dan kepadanya kita kembali. Jadi ruh ini akan senantiasa ada pada garisnya, artinya pada fitrah yang telah ditetapkan Allah. Kalau di sini Allah telah menetapkan kata Allah. Jadi Allah itu sudah menetapkan dirinya itu ala nafsihi rahmah. Jadi selalu ada pada kasih sayang. Jika menyelisih dari sifat Allah ini berarti manusia itu sendiri yang membuat kerusakan sehingga orang itu bisa menjadi jahat, menjadi menindas orang, menipu orang, dan semuanya itu keluar dari jalurnya. Sehingga kalau di ayat kemudian itu dinyatakan walahu masakan, ya, baginya itu segala yang ada, ya tadi di antara langit dan bumi, kasih sayang dan semuanya, fil lail, di malam hari, wan nahari, ataupun di siang hari, wa huwas samiul alim, dan dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi seluruh aktivitas manusia ini, sadar atau tidak sadar, selalu dalam pengawasan Allah. Tapi jangan sampai ya, kalau agama ini kenapa selalu diingatkan dengan agama ini, supaya manusia itu selalu dalam keadaan sadar, tidak dalam kematian. Jangan sampai ketika dicabut ruh, dicabut nyawa itu baru kita sadar, kemarin aku itu sebenarnya hidup, tapi sudah terlambat. Hidupnya karena ruhnya itu sudah tidak ada, baru menyadari kemarin itu dia dipermainkan oleh nafsunya sendiri, ditutup atau dihijab kesadaran itu oleh keinginan-keinginannya. Nafsu itu kan biasanya terlalu banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya keinginan itu tidak relevan bagi kehidupannya. Nah, itu yang Bapak sering ingatkan ketika kita itu melakukan pelanggaran, cobalah disadari sendiri. Jangan kemudian kita mencari alasan untuk membenarkan dari apa yang salah. Sehingga peringatan itu mudah difahami. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan membela kesalahannya, akan selalu terus begitu dia. Dan pikirannya selalu negatif. Jadi di sini bahwa segala yang dimiliki oleh Allah, termasuk juga di fil lail wan nahar, di malam atau siang. Jadi Allah ini tidak pernah tidur. Nah, yang tidak pernah tidur itu apa di dalam diri manusia? Ya, ruhmu. Ruh itu tidak pernah tidur. Coba jika kamu tidur kemudian dicabut, ya, ruh itu ditahan. Makanya sebelum tidur itu kan selalu kita diminta ya diajarkan doa. Apa yang pertama? Membaca ayat kursi. Nah, itu jangan lupa. Jangan kamu tertidur begitu melihat HP, mata berat kemudian tidur. Itu dibaca itu. Jadi bagi Allah ya bagaimana surat ayat kursi itu? Allahu la ilaha illa gimana? Iya, coba baca. Enggak bacaan, Bapak yang mengartikan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang Allah itu ya, jadi tidak pernah dihampiri ngantuk dan tidur. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita sadari bahwa kehidupan kita sebenarnya yang tidur itu adalah jasadnya ini yang diistirahatkan. Kemarin kan sudah kita kaji tentang bagaimana sebenarnya Allah itu memberikan kenikmatan lewat ngantuk dan tidur supaya
kita itu bisa melupakan atas kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin akan membawa kita kepada keresahan, kegelisahan, kemarahan. Semua itu ketika manusia sudah tidur, ini akan dihilangkan oleh Allah. Jika kesalahan itu tidak terlalu berat, maka dihilangkan. Nah, dihilangkan ini tentunya agar kita fresh setelah tidur. Makanya tidur itu hendaknya dibarengi dengan sebelum tidur itu dibarengi dengan doa agar terjaga jasad ini terlindungi oleh ruh yang baik. Jadi selalu ada dalam pengawasan. Makanya disuruh baca ayat kursi. Setelah ayat kursi apa? Fatihah. Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian zikir yang dibalik ya. Zikir sebagaimana yang biasanya itu dari, kalau dalam sholat itu dari Subhanallah, tapi kalau mau tidur itu didahulukan Allahu Akbar, kemudian terakhir Subhanallah. Kemudian ayat apa lagi? Terakhir di surat Al-Baqarah. Itu diantaranya Lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, dan seterusnya. Itu dibaca terakhir, kemudian baru kita tutup dengan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini kan rangkaian doa ini sebenarnya memelihara diri agar ketika kita bangun itu ruh dalam keadaan bersih, tidak terkontaminasi oleh segala aktivitas yang negatif. Jadi ini yang perlu kita renungkan agar apa yang disebutkan dalam ayat ini, walahu masakan, maka baginya adalah kepunyaannya, punyaan Allah lah, masakan ya, segala yang ada, yaitu di antara malam, fil laili wan nahari wa huwas samiul alim, dan dia itu maha mengetahui, maha mendengar, dan lagi maha mengetahui. Jadi kenapa Allah itu tidak pernah tidur? Jadi ini yang menjadi peringatan buat kita agar kita tidak terlepas dari fitrah yang nantinya ketika kita kembali kepada Allah itu selalu ada pada syahadah kita. Kemudian ayat berikutnya, baca. Qul aghairallahi attakhizu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul, katakanlah, aghairallah, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah? Aghairallah, akankah kamu mencari selain Allah, attahidu waliyan, yang menjadikan wali ya, artinya pelindung, fatiris samawati wal ard, yang maka langit dan di bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Ya. Kul ini umirtu, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan an akuna awwalaman aslama, agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri. Fala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Nah, jadi inilah sebenarnya kasih sayang Allah itu. Sehingga ketika kita hilang kesadaran dikembalikan. Nah, kesadaran yang paling tinggi atau yang disebut langit-langit ke-8 ya. Jadi ada langit ke-7 tapi berada pada langit di atas langit Sidratul Muntaha. Jadi kesadaran penuh bagi manusia itu, maka dinyatakan kul aghairallah, akankah kamu mencari selain Allah itu attahidu waliyan, untuk menjadikan wali ya, wali atau pelindung, penolong. Ingat ya,
bahwa yang dikatakan wali itu adalah orang-orang yang selalu bersandar kepada keagungan Allah, kekuasaannya, dan seluruh aktivitas kehidupan itu bersandar pada apa yang disifati Allah. Yang di sini fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, wa huwa yut'imu, dan dia itu memberi makan, wala yut'am, dan Allah tidak makan. Jadi Allah itu tidak butuh apa-apa. Disinilah sebenarnya selalu kita menyandarkan kasih sayang. Gimana untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat? Nah, kita juga harus bisa mensifati apa yang ada pada diri Allah. Kita selalu berkasih sayang kepada siapapun. Itu yang dikatakan musuh satu orang itu sudah terlalu banyak, tapi teman 1000 teman itu masih sedikit. Ini adalah sifat yang ada pada diri manusia yang selalu punya aura ya, atau mungkin berpikiran positif dalam setiap langkahnya. Pagi kita ketemu orang sudah senyum, tidak cemberut. Kita bangun pagi dalam keadaan stres. Ya, artinya kan apa? Karena terlindungi pada saat itu, walian. Kita memohon perlindungan, menjadikan Allah itu sebagai pelindung. Dengan kesadaran apa? Bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi, yang memberikan makan dan tidak butuh makan. Atau kalau disebutkan di surat, coba kamu lembari dulu di surat apa namanya, Tabarakallah, Tabarok, ya, surat Tabarok atau apa itu, Al-Mulk, di ayat yang ke-21 ya. Di ayat yang ke-19 kalau nggak salah, 18 atau 19. Coba kamu baca. Ya itu. Jadi kamu baca dulu. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Surat apa? Al-Mulk. Iya, ayat 18 itu. Yang jadi di situ dinyatakan bahwa sebelum kul ansa'akum, sebelum itu kul katakanlah bahwa Allah yang mengadakan kalian, tapi di sini di atasnya itu ada bahwa Allah itu menjadi tentara bagimu. Coba. Apakah orang yang merang Surat Al-Mulk ayat yang ke-21. Coba kamu baca itu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Amman hadzal ladzi huwa yarzuqukum. Siapakah yang sebenarnya memberikan rizki padamu? Amsaka rizqahu. Jika Allah itu menahan rizkinya, apa terus? Ballaju fi utuwi wa nufur. Dia selalu apa itu? Berpaling ya. Utuwi wa nufur, dia selalu berpaling dari apa yang telah dijelaskan Allah, yaitu bahwa Allah itu yang memberikan rezeki. Wa nufur, dia itu lari dari apa yang telah dijelaskan Allah dalam ayat itu. Sudah di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.